kamu diberkati, kita semua diberkati. Senang sekali berjumpa di pagi yang indah ini dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Dan dalam ibadah ini kita akan memuji Tuhan, kita akan berdoa, membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan ibadah kita di pagi hari ini akan dibuka dengan doa. Dan untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di mana di pagi yang indah ini Tuhan sudah bangunkan kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, dan kami hendak beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah akan ibadah anak sekolah minggu di pagi ini, dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Ya Tuhan Allah, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, Enci undang kita semua untuk berdiri, dan saat ini kita akan memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita. Melintasi padang rumput hijau
diberkati Tuhan dan yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan membaca dan menyaksikan video cerita firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ada di dalam firman Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik yang dikasihi diberkati Tuhan, sebelum kita mendengar cerita melalui video sebentar, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, pagi yang indah ini kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengar cerita firman-Mu. Berkati semua kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berfirman bagi kami. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Yakobus mati, Petrus dipenjarakan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak mengadakannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang Betsi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata,
Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tema kita saat ini adalah pembawa kabar baik. Dengan judul, jangan takut menjadi pembawa kabar baik. Anak menjadi pembawa kabar baik dalam segala keadaan tanpa rasa takut. Pernahkah kalian mendengar berita buruk atau berita yang tidak baik? Misalnya berita tentang virus corona yang membuat banyak orang sakit dan meninggal. Ada seorang murid Yesus yang selalu menyampaikan berita baik. Namanya Petrus. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Siapakah murid Yesus yang menyampaikan kabar baik tentang Yesus? Siapakah yang memenjarakan Petrus? Pelajaran hidup. Adik-adik tidak usah takut kalau menceritakan tentang Tuhan Yesus, tidak usah malu. Adik-adik harus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja. Adik-adik juga harus berani menceritakan hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik tentang apa
saja. Kalau tentang teman kita, tak usah menceritakan yang tidak baik, tapi ceritakan saja apa yang baik tentang teman kita. Contohnya, si Doni anak yang pinter ya, atau Marvel itu anak yang rajin ya. Adik-adik, senang kan kalau mendengarkannya? Karena itu kita harus selalu menjadi anak-anak yang suka membawa kabar baik. Tidak usah takut, karena Tuhan Yesus pasti menolong kita. Mari adik-adik, kita buat komitmen. Kita katakan bersama ayat firman Tuhan ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Adik-adik yang dikasihi diberkati Tuhan, demikian kita telah mendengar cerita firman Tuhan melalui video saat ini. Apa yang telah diceritakan tadi itu menjadi bagian hidup kita. Walaupun kita anak-anak masih kecil, kita tetap menjalani hidup ini dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa DP kesimpulan tadi dari cerita tadi? Nah, adik-adik, yaitu kita harus berani menyampaikan firman Tuhan. Dimanapun kita mau pergi, kita tetap berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan kita melakukan hal yang tidak baik, yang tidak benar, dengan menceritakan hal-hal yang tidak bagus, seperti hoax, ya. Tidak bagus untuk kita mau ceritakan yang tidak benar. Nah, dari cerita tadi, bagaimana Petrus dia berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga adik-adik seorang oknum yaitu Raja Herodes dia tidak mau melakukan hal itu, hal kebaikan, ya, karena dia adalah seorang raja yang jahat, adik-adik. Dia tidak mau melakukan hal itu. Namun adik-adik, Petrus dia berani mau menyampaikan kebenaran firman itu. Karena itu adik-adik, kita sebagai anak-anak walaupun kita masih kecil, kita diberkati Tuhan untuk berani mau menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjadi berkat, menyampaikan firman-Nya dimanapun kita pergi dan kita berada. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan.
dan doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan Gembala kami yang baik, kami berterima kasih karena Engkau yang telah memberkati kami untuk beribadah di pagi minggu yang indah ini Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu yang begitu indah. Kiranya Tuhan kami diberkati untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berani. Karena itu Tuhan Yesus kami memohon Roh Kudus memimpin, menuntun, memberkati kami untuk kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, dengan berani kami boleh menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, walaupun kami masih berada di rumah masing-masing untuk beribadah, di rumah dengan beribadah bersama orang tua, kakak beradik, sanak keluarga. Kiranya itu Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kami. Kami tetap berdoa bagi teman-teman kami yang tidak bersama sebagaimana yang kami lakukan di rumah gereja. Yang kiranya kasih Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan memberkati bagi anak-anak sekolah minggu Jemaat Ebenezer Bumi Beringin dari kolom 1 sampai kolom 14, kolom 15. Ya kiranya Tuhan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Firman-Mu terus menjadi bagian hidup kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami ini. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi pemerintah kami, kiranya dengan COVID-19 ini kami boleh melakukannya dengan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, gereja-Mu, bahkan semua kami, dengan menunjang apa yang menjadi bagian kami, yaitu mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, bahkan memperhatikan kesehatan kami, menjaga imun kami Tuhan, sehingga kami boleh terjauh dari COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau kiranya memberkati bagi guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Ebenezer Bumi Beringin, di mana boleh bersama dalam ibadah walaupun kami terpisah. Kiranya Tuhan tetap menolong dan memberkati apa yang menjadi program dari guru-guru sekolah minggu Jemaat Ebenezer Bumi Beringin, bahkan semua kami Tuhan, sehingga program itu boleh berjalan dalam tuntunan, dalam pimpinan Tuhan sendiri. Bahkan ya Tuhan, Engkau yang sudah berkati bagi grup yang di bawah, yang dikoordinir oleh Lisa, yang boleh membimbing kami, guru-guru sekolah minggu, untuk boleh melaksanakan saat ini ibadah melalui video. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkati bagi penatua, bahkan semua guru-guru sekolah minggu, untuk bersama membawa kami dalam pengenalan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh terpakai dalam pelayanan-Mu yang ada di Jemaat Ebenezer Bumi Beringin. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga memberkati bagi orang tua kami
yang telah mendidik, membimbing, membesarkan kami. Biarlah cinta kasih Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan dari orang tua kami, dan kiranya diberi mereka selalu sehat kuat. Dan inilah yang menjadi doa syukur permohonan kami Tuhan Yesus, yang kami mau sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami, dan kami akan ucapkan itu secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, jemput kita semua untuk berdiri dan kita angkat pujian, "Saya senang jadi anak Tuhan." Jadi anak Tuhan, anak Tuhan.
Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Untuk itu, atas nama Komisi Pelayanan Anak, Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin menyampaikan terima kasih buat anak-anak dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin bersama dengan para orang tua dari kolom 1 hingga kolom 15 yang ada di rumah masing-masing. Berikut juga kepada kunci-kunci yang boleh melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.